Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Warung Horor. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Baiklah, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Malam itu, langit di kota Serang tampak kelam, awan-awan hitam menutupi cahaya bulan. Angin bertiup pelan, namun menusuk hingga ke tulang. Di tengah gelapnya malam, sebuah truk kecil berhenti di depan bangunan tua, sebuah mes karyawan milik sebuah pabrik besar di pinggiran kota. 5 pemuda turun dari truk itu. Wajah mereka tampak bersemangat, penuh harapan. Mereka baru saja diterima bekerja. Nama-nama mereka adalah Ardi, Bagas, Rian, Dimas, dan Eko. Suasana mes itu tampak lusuh. Cat dindingnya mengelupas di sana-sini, beberapa jendela terlihat retak, dan bau apek menusuk hidung begitu pintu dibuka. Ardi sambil tertawa kecil berkata, "Wah, keren juga ya mesnya. Serem banget. Yang penting gratis. Dan hemat gaji," timpal Bagas. Lalu semua tertawa. Tapi, tanpa mereka sadari, dari balik sudut lorong yang gelap, ada sepasang mata kosong mengamati kedatangan mereka. Malam pertama mereka berlalu dengan biasa. Mereka kelelahan setelah orientasi kerja, akhirnya mereka pun langsung tidur dengan begitu pulas. Tapi saat tengah malam, tiba-tiba Ardi terbangun. Karena dia mendengar ada suara, langkah kaki di lorong di samping kamarnya, langkah itu perlahan tapi agak samar, seperti mendekat ke arah kamarnya. Ardi berbisik, antara sadar dan tidak. Siapa tuh yang jalan-jalan di tengah malam buta begini?" Ia membuka pintu kamarnya sedikit, tapi lorong itu kosong. Hanya lampu yang berkedip-kedip seperti di film-film horor yang pernah dia lihat di televisi, dan hanya suara angin yang berdesir pelan yang membawa hawa dingin yang membuatnya merinding. Ardi menggelengkan kepala. Itu mungkin cuma halusinasiku saja, pikirnya. Ia pun langsung kembali tidur. Besoknya, saat mereka sarapan bersama, Dimas pun mulai membuka percakapan. Bro, semalam ada yang dengar suara orang lagi jalan-jalan di lorong gak? Kira-kira jam 2-an gitulah. Soalnya gue denger langkah kaki bolak-balik di lorong itu." "Sama, gue juga denger, tapi itu gue pikir lu semua yang lagi pada jalan-jalan karena gak bisa tidur," timpal Eko. Mereka pun saling pandang, agak sedikit merinding, tapi dengan cepat, mereka pun tertawa, karena menganggap itu hanya bercanda saja. Tapi di malam berikutnya, gangguan itu malah menjadi semakin parah. Kira-kira pukul 2 dini hari, Rian terbangun karena kamarnya terasa bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang sangat besar sedang berlari-lari di atas plafon kamarnya. Meskipun takut, tetapi Rian mencoba untuk mengabaikannya. Tapi tiba-tiba saja pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya perlahan. Dari celah pintu, Rian melihat ada sesosok bayangan hitam yang begitu menyeramkan berdiri. Sosok itu tinggi, kurus, dengan rambut panjang yang acak-acakan, dengan wajah yang begitu hancur dan mata yang begitu hitam lega menatap ke arah Rian yang menggigil ketakutan. Lalu Rian dengan suara bergetar memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa kamu? Tolong jangan ganggu aku." Tapi bayangan itu hanya diam. Lalu perlahan-lahan sosok itu bergerak masuk ke dalam kamar Rian. Rian berteriak keras, sampai tidak sadar ternyata selangkangannya telah basah oleh air yang berbau pesing, saking kerasnya teriakannya, hingga membangunkan semua orang di mes itu. Lalu mereka pun berkumpul di ruang tengah, dengan panik dan ketakutan. "Ada apa sih, Yan? Pakai acara teriak-teriak segala ini kan? Udah jam 2 pagi loh, udah." "Udah, mungkin kamu cuma mimpi aja, tidur aja lagi sana." "Enggak. Demi Tuhan gue sadar. Gue nggak mimpi, gue lihat asli, sosok itu serem banget, lihat ini gue aja sampai ngompol kayak gini, masa kalian gak percaya?" Ketegangan pun semakin memuncak. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidur bersama-sama di ruang tengah malam itu. Teror di mes itu pun semakin menjadi-jadi. Lampu mati hidup sendiri, seperti sebuah adegan dalam film horor. Suara anak kecil menangis terdengar dari dapur. Lalu di lorong yang gelap itu terdengar pula ada suara tangisan perempuan, yang lalu berganti menjadi suara tawa cekikikan yang menyeramkan.
Kemudian juga terdengar suara geraman seperti suara serigala. Bagas yang iseng mencoba merekam dengan kamera ponselnya. Lalu, saat ia memeriksa hasil rekaman, di sudut video itu tampak jelas sesosok perempuan berbaju putih lusuh dengan rambut panjang acak-acakan menutupi wajah. Sosoknya tinggi kurus dengan jari-jari yang berkuku panjang sedang berdiri membelakangi mereka. Bagas tertegun, lalu berkata dengan suara yang bergetar, "Teman-teman, lihat ini hasil rekaman videoku." Mereka pun serentak fokus kepada ponselnya Bagas. Setelah menyaksikan apa yang ada dalam video itu, mereka semua pun membeku ketakutan. Lalu saking takut dan paniknya, mereka pun mencari tahu ke penduduk sekitar. Mereka lalu pergi ke kampung yang berada di sekitar mes mereka tersebut. Lalu mereka mendatangi warung kecil yang berada dekat pabrik itu. Seorang ibu pemilik warung yang sudah tua menatap mereka dengan serius. "Apakah kalian yang tinggal di mes belakang pabrik itu?" tanya ibu pemilik warung. Mereka serentak mengangguk. Mes itu dulunya adalah bekas sebuah rumah sakit darurat zaman perang kemerdekaan, jadi banyak korban jiwa yang mati di sana, yang konon katanya arwah mereka masih bergentayangan di sana. Kata ibu itu lagi. Mereka semua pun bergidik ketakutan. Lalu, ibu itu memberi mereka nasihat. "Nak, kalau malam di mes itu, jangan pernah jawab kalau ada yang mengetuk pintu. Dan jangan pernah balas kalau ada yang memanggil nama kalian." Singkat ceritanya, karena tak punya pilihan lain, mereka pun akhirnya tetap pulang ke mes tua tersebut. Dan mereka berinisiatif untuk berdoa terlebih dahulu sebelum berangkat tidur, dengan harapan agar dijauhkan dari teror-teror itu. Akan tetapi tetap saja teror itu terjadi. Pada tengah malam, kira-kira jam 2 dini hari, terdengar suara ketukan keras di pintu kamar mereka. Mereka semua membeku dalam ketakutan yang teramat sangat. Lalu Ardi dengan suara berbisik berkata, "Udah, jangan dijawab. Itu pasti hantu-hantu penunggu mes ini." Dan ketukan pun kembali terdengar, bahkan lebih keras, lalu berganti menjadi gedoran yang sangat keras, sampai pintu kamar bergetar, seperti mau ambruk. Kemudian, terdengar suara lirih dan bergema memanggil, "Ardi, Ardi, buka pintunya, biarkan aku masuk." Ardi memejamkan matanya kuat-kuat, tubuhnya bergetar hebat, sampai tak sadar dia ada cairan hangat yang pesing mengalir membasahi celananya. Tiba-tiba, pintu kamar mereka terbuka dengan sendirinya. Nampaklah sesosok perempuan dengan daster putih panjang lusuh, dengan rambut panjang yang acak-acakan yang tidak lagi menutupi wajahnya, yang memperlihatkan wajahnya yang begitu hancur mengerikan. Matanya hitam legam tanpa ada warna putihnya, menatap nyalang ke arah mereka berlima, dengan suara geraman yang begitu mengerikan. Lalu, gelap. Mereka semua pingsan tak sadarkan diri. Akhirnya, pagi pun datang. Mereka yang sudah tak kuat lagi. Tanpa pikir panjang, pagi itu juga, kelima pemuda itu berkemas, meninggalkan mes angker tersebut, dan mencari tempat tinggal lain. Semenjak mereka pergi, mes itu kembali kosong. Sepi. Hanya dihuni kenangan-kenangan menyeramkan. Dan sampai sekarang, kalau kalian berani lewat di sekitar mes tua yang berada di belakang pabrik di kota Serang itu, kadang-kadang kalian masih bisa mendengar suara langkah kaki atau suara ketukan di pintu yang mencari penghuni baru. Dan cerita pun berakhir sampai di sini ya teman-teman semua. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menyimak cerita ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk subscribe dan like bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.